Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi mukjizat yang berupa kekayaan dan kekuasaan. Dengan statusnya sebagai raja, tak ada satupun yang tak bisa ia lakukan, termasuk dalam memiliki istri yang banyak. Nabi Sulaiman disebut memiliki 1000 istri. Hal ini telah dikaji oleh Ahmad Abdul Wahab di dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Sedangkan dalam buku Kisah Para Nabi, yaitu karya Ibnu Katsir, 1000 istri Nabi Sulaiman itu terdiri dari 700 wanita merdeka yang ia nikahi dengan mahar. Sedangkan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Namun, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Dari sebanyak itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menggauli 100 istrinya dalam semalam. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Sulaiman pernah berkata, "Sungguh, aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam, sehingga masing-masing mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad dengan pedang mereka di jalan Allah. Akan tetapi, ia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian ia menggilir 100 istri dalam satu malam. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia, yaitu lahir dalam keadaan cacat. Setelah itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau saja ia mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun pada hadis yang lain, ada perbedaan angka jumlah istri Nabi Sulaiman yang digaulinya dalam semalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman berkata, sungguh, aku akan menggilir 70 istriku dalam satu malam, sehingga nantinya masing-masing mereka akan melahirkan seorang ahli berkuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Sulaiman malaikat pun berkata, ucapkanlah insya Allah. Akan tetapi Sulaiman tidak mengucapkannya, sehingga tidak seorang pun di antara istrinya yang melahirkan, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau saja ia melafalkan insya Allah, niscaya ia akan mempunyai banyak putra yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang telah disebutkan di atas, bisa dipahami bahwa hal itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekuatan dan kemampuan kepada para nabi yang lebih besar daripada manusia biasa. Kemudian para sahabat pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan 30 kali dalam bersetubuh. Hadis riwayat Bukhari, Al-Jami As-Sahih. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, ini menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki para nabi, yaitu kekuatan bersetubuh dalam waktu semalaman. Sementara Al-Munawawi menyebutkan, bisa saja
Malam pada zaman itu waktunya sangat panjang, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menyetubuhi 100 istrinya sekaligus, kemudian sholat tahajud dan tidur. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hal-hal yang luar biasa, sehingga Nabi Sulaiman mampu bersetubuh, bersuci, lalu kemudian ia tidur. Sementara malam itu lebih panjang daripada malam yang sekarang. Sebagaimana hal-hal luar biasa yang dimiliki ayahnya, yaitu Nabi Daud, dalam membaca kitab Zabur, di mana Nabi Daud dalam membaca kitab Zabur selama memasang pelana tunggangannya. Sekarang hal ini banyak terjadi pada wali-wali Allah. Jika para pria penghuni surga memiliki kemampuan bercinta 100 kali dalam sehari semalam, maka di dunia pun ada pria yang mampu melakukan hal tersebut. Pria itu adalah Nabi Sulaiman. Selama ini kita mungkin hanya tahu nama istri Nabi Sulaiman adalah Ratu Bilqis, yaitu dari Yaman. Padahal sebagaimana raja-raja pada masa lampau, Nabi Sulaiman sebenarnya memiliki banyak istri atau selir. Beberapa riwayat mengisahkan jumlah yang berbeda terkait istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam satu riwayat dikisahkan beliau memiliki 60 istri. Riwayat yang lainnya menyebutkan 70 istri, sedangkan riwayat lainnya lagi 99 istri. Akan tetapi, dalam satu riwayat yang bisa dikatakan lebih kuat, dimuat sebagai hadis sahih dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Jumlah istri Nabi Sulaiman adalah 100 orang. Tentu saja, syariat Nabi Sulaiman memang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang membatasi jumlah istri sampai 4 orang saja. Selain itu, sebagaimana tersirat di dalam hadis, jumlah yang banyak itu bukan menandakan Nabi Sulaiman seorang mania seks, melainkan karena beliau ingin memiliki putra yang banyak, yang kelak akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa pada satu malam, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kawan-kawannya pada malam itu, beliau akan bercinta dengan 100 istrinya, dan mereka semua akan melahirkan para penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Kemudian seorang kawannya mengingatkan beliau untuk mengucapkan insya Allah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengucapkan demikian. Ternyata tidak ada satupun dari 100 istrinya yang mengandung selain 1 orang. Sayangnya, yang 1 orang itu pun bahkan melahirkan bayi difabel, yang dalam bahasa hadis tersebut adalah setengah badan manusia. Menurut sebuah riwayat, bayi tersebut mati saat dilahirkan. Kemudian, seorang bidan yang membantu kelahirannya meletakkan bayi itu di singgasana Nabi Sulaiman. Menurut sebagian mufasir, itulah makna dari Al-Quran, surat Shad ayat 34 hingga 35, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian mufasir mengaitkan ujian terhadap Nabi Sulaiman itu dengan kisah cincin Nabi Sulaiman yang dicuri oleh setan bernama Sahar. Tetapi riwayat tersebut kurang tepat. Ketika melihat jasad bayinya itu, kemudian Nabi Sulaiman tersadar, dan sebagaimana disebutkan dalam ayat, kemudian beliau pun bertobat. Tobat yang dimaksud terkait dengan lupanya beliau, yaitu untuk mengucapkan insya Allah. Kalimat yang tampak sederhana itu memuat makna yang dalam, karena menandakan kepasrahan seorang makhluk akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang raja segala makhluk seperti Nabi Sulaiman pun tidak bisa memaksakan kehendaknya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidaklah saling bertentangan, karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan, seperti penyebutan angka 100. Hikmah di balik jumlah istri Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan
kepada sebagian hambanya sesuai yang dia kehendaki. Ada yang diberi kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada pula yang diberi kenikmatan melimpah sesuai yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dan semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia, yaitu kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang dia kehendaki, serta kekuasaan yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Sulaiman pun berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkanlah pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Shad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang sangat banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam, agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir yang ia tunjukkan, di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, dan paling kaya. Karena kekuasaan dan hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikianlah, wallahu a'lam. Para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran. Surat Shad ayat 34. Paling menonjol dan mengundang perbedaan adalah perihal kisah jimat Nabi Sulaiman. Dalam kisah itu disebutkan bahwa setelah jin sukses mencuri jimat Nabi Sulaiman, maka jin menggagahi semua istri sang Nabi selama 40 hari. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah atau ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya. Sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya, kemudian dia bertaubat. Quran Surat Shad ayat 34. Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah menafsirkan ayat ini, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seseorang, perempuan yang ia sukai. Hanya saja perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya. Kemudian pada suatu hari
Ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi, ia pun melepaskan cincinnya itu. Lalu, ia pun menitipkannya kepada salah seorang istrinya, yaitu yang bernama Aminah. Sebagaimana biasanya, setelah ia pergi, tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian, jin itu mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya. Dan kami dudukan pada singgasananya sesosok jasad, yaitu jin tersebut yang bernama Sahir atau jin lainnya. Kemudian jin itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ketika itu ia pun dikelilingi burung-burung dan juga dikelilingi lain-lainnya. Lalu muncullah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesaran. Ia pun melihat bahwa di singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian ia pun berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman." Akan tetapi orang-orang mengingkarinya. Kemudian ia pun kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya. Lalu ia pun memakainya dan duduk di atas singgasananya kembali. Tafsir sejenis, redaksinya cukup panjang. Intinya, konon Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi seorang wanita yang sangat beliau cintai. Wanita tersebut namanya adalah Jarada. Hanya saja wanita itu menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan beliau. Dikisahkan bahwa kekuatan Nabi Sulaiman, baik yang berkenaan dengan kerajaan maupun dengan kenabian beliau, terletak pada cincin yang ia pakai. Pada suatu hari, ketika hendak memasuki kamar kecil, beliau pun menitipkan cincinnya kepada salah seorang istrinya, yaitu Aminah. Sebelum beliau menyelesaikan hajatnya, datanglah setan yang menyamar dalam bentuk Nabi Sulaiman dan mengambil cincin tersebut. Lalu ia pun segera menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Akibatnya Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya dan kemudian berubah bentuk, lalu kemudian terusir dari kerajaannya. At-Tabari menyebutkan bahwa nama setan itu adalah Sahir. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat yang lain, nama setan itu adalah Asif, kata Mujahid. Menurut pendapat yang lainnya, setan itu adalah Asruwa, yang juga kata Mujahid. Sedangkan menurut As-Sadi, nama setan itu adalah Habyak. Kemudian si iblis berkuasa dan menggagahi para istri Nabi Sulaiman, sampai pun pada masa haid mereka, hingga akhirnya Nabi Sulaiman menemukan cincinnya kembali dalam perut seekor ikan yang dia dapatkan dari seorang nelayan tempat beliau bekerja. Kisah ini memang banyak versinya. Said Ibnu Abu Arubah misalnya telah meriwayatkan dari Qatadah yang telah menceritakan bahwa Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Maka dikatakan kepadanya, "Bangunlah ia, tetapi janganlah sampai terdengar suara besi yang beradu." Kemudian Nabi Sulaiman berusaha untuk melakukannya, tetapi ia pun tidak mampu karena harus tanpa suara. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ada yang mampu melakukannya. Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut, dikenal dengan nama Sahir, jin yang jahat." Maka Sulaiman pun mencarinya, dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi oleh jin Sahir yang jahat itu untuk minum darinya seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman pun mengeringkan airnya dan menggantinya dengan hammer. Dan pada hari minumnya, jin Sahir itu pun datang. Ternyata
ia menjumpai telah menjadi hammer. Maka ia pun berkata, "Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja engkau akan membuat orang penyabar menjadi orang mabuk, dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh." Setelah minum, jin sihir itu pun pulang dan kembali lagi kepadanya setelah merasa kehausan yang sangat. Lantas ia pun berkata, "Sesungguhnya kau adalah minuman yang baik, tetapi kau dapat menjadikan orang yang penyabar menjadi orang yang mabuk, dan menambah kebodohan kepada orang yang bodoh." Lalu sihir pun meminumnya lagi hingga pengaruh hammer menguasai akalnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Sulaiman, atau kedua cincin itu ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya, hingga sihir pun lumpuh dan tunduk. Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada cincinnya. Lalu sihir pun dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini, dan dikatakan kepada kami bahwa dalam membangunnya tak boleh ada suara besi." Maka sihir pun mendatangkan telur burung hudud, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang sedang tertutup rapat. Ketika induk burung hudud itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Ia pun dapat melihat telurnya, akan tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hudud itu pun segera pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca, dan akhirnya pecahlah kacanya hingga ia pun bisa mengerami telurnya. Maka Nabi Sulaiman segera mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Nabi Sulaiman alaihissalam apabila hendak memasuki kamar kecil atau kamar mandi tidak membawa serta cincinnya itu. Pada suatu hari ia pun pergi ke tempat mandi, sedangkan setan itu, yakni sihir, ikut bersamanya. Peristiwa ini terjadi seusai Nabi Sulaiman alaihissalam menggauli salah seorang istrinya. Lalu sebelum Sulaiman memasuki kamar mandinya, terlebih dahulu ia menitipkan cincinnya itu kepada jin sihir. Tetapi setelah sihir menerimanya, ia pun melemparkannya ke laut, dan cincin itu telah ditelan oleh ikan. Maka kesaktian Nabi Sulaiman pun hilang. Kemudian sihir menyerupakan dirinya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia pun lantas datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu sihir pun menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman alaihissalam, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sihir pun menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka pun mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah mendapat ujian. Di antara mereka terdapat seorang lelaki yang diserupakan oleh mereka, mempunyai kekuatan yang mirip dengan sahabat Umar ibnul Khattab. Kemudian lelaki itu pun berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan mencobanya." Lantas ia pun bertanya, "Hai Nabi Allah," dia mengira bahwa yang duduk di atas singgasana itu adalah Nabi Sulaiman. "Bagaimanakah jika salah seorang dari kami mengalami jinabah di suatu malam yang terasa sangat dingin, lalu ia pun meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa?" Jin sihir yang menyerupai dirinya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ia menjawab, "Tidak." Ketika sihir dalam keadaan demikian selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya
di dalam perut seekor ikan. Lalu ia pun segera datang. Tiada jin dan tiada pula burung yang bersuara dengannya, melainkan bersujud hormat kepadanya, hingga sampailah ia ke kerajaannya, tempat mereka berada. Dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh. Quran Surat Sad ayat 34. Tubuh tersebut tiada lain kecuali jin sahir yang amat jahat itu. As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, yakni kami uji dia dengan cara seperti yang disebutkan dalam firman berikutnya. Dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh, bahwa dia adalah setan yang didudukkan di atas singgasananya selama 40 hari. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai 100 orang istri, dan di antaranya ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jarada, yang paling dicintainya dan paling dipercayai di antara semua istri-istrinya. Tersebutlah apabila Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya, terlebih dahulu ia menanggalkan cincinnya, maka tiada seorang pun yang dipercaya selain dari Jarada, istri tersayangnya itu. Ia menitipkan cincinnya itu kepadanya di suatu hari, lalu ia pun masuk ke tempat buang air. Tak lama kemudian muncullah sosok setan yang menyerupakan diri seperti dia. Lalu setan itu pun berkata, "Kemarikanlah cincinku." Kemudian Jarada menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Selanjutnya setan itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas tempat duduk Nabi Sulaiman. Sesudah itu Nabi Sulaiman pun keluar dari tempat buang airnya, lalu meminta kepada istrinya untuk menyerahkan cincinnya itu. Maka istrinya pun menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman pun berkata, "Belum." Sejak saat itu kemudian Nabi Sulaiman pun pergi, seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sedangkan setan itu tetap tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya. Maka ahli Qura Bani Israel berkumpul bersama ulamanya. Setelah itu mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu, semua istri Nabi Sulaiman pun menangis. Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan cara berjalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka pun memandangnya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka pun membuka kitab Taurat dan segera membacanya. Maka dengan serta-merta setan itu pun terpental ke udara dan jatuh di halaman istana. Sedangkan cincin Sulaiman yang berada di tangannya, kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut. Tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang berada di dalam laut tersebut. Hingga Sulaiman pun segera datang dalam keadaan tertanggalkan darinya kebesaran seorang raja ke tepi laut. Hingga sampailah ia pada salah seorang penangkap ikan yang berada di laut tersebut. Ia dalam keadaan sangat lapar. Maka ia pun segera meminta ikan kepada para penangkap ikan itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Sulaiman." Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulnya dengan tongkat, hingga
Nabi Sulaiman pun terluka pada kepalanya. Sulaiman pun bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai dengan menggunakan air laut itu. Para nelayan yang ada mencela perbuatan teman mereka yang memukul Nabi Sulaiman, dan mereka pun berkata kepadanya, "Buruk sekali perlakuanmu itu dengan memukul dia." Orang yang memukulnya tadi, ia pun menjawab, dia mengira bahwa dirinya adalah Sulaiman. Akhirnya, mereka pun memberinya 2 ekor ikan yang tidak terpakai oleh mereka. Sulaiman pun tidak mengindahkan lagi lukanya akibat pukulan tadi. Ia pun segera bangkit menuju ke tepi pantai, lalu segera membelah perut kedua ikan itu dan lantas mencucinya. Ternyata, ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut salah satu dari kedua ekor ikan itu. Kemudian, ia pun segera memungutnya dan segera mengenakannya. Maka, dengan serta-merta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kepadanya wibawa sebagai seorang raja dan juga mengembalikan kesaktiannya. Burung-burung pun ikut berdatangan hingga mengelilinginya. Melihat kejadian itu, barulah kaum yang ada di pantai merasa yakin bahwa dia adalah Nabi Sulaiman. Maka orang-orang pun berdatangan kepadanya seraya meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Kemudian Nabi Sulaiman pun menjawab, "Aku tidak memuji kalian atas permintaan maaf kalian, tidak pula mencela apa yang telah kalian lakukan terhadapku, karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan suatu perkara yang telah terjadi." Sulaiman pun berangkat hingga datang ke kerajaannya. Lalu ia pun segera memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, ia pun menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka ia pun segera memasukkannya ke dalam sebuah peti yang dikuncinya rapat-rapat dan dilak dengan cap dari cincinnya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari kiamat nanti. Disebutkan bahwa nama setan itu adalah Habyak. As-Sadi melanjutkan kisahnya bahwa telah ditundukkan bagi Sulaiman angin yang sebelum itu tidak ditundukkan terhadapnya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Shad ayat 35. Memvonis batil. Para pakar tafsir klasik dan kontemporer memvonis batilnya kisah tersebut seraya menyebutkan kisah ini tidak lebih hanyalah Israiliyat atau dongeng-dongeng yang dinukil dari Bani Israel yang batil. Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerangkan hakikat jasad yang dia letakkan di atas kursinya. Kita pun mengimani bahwa Allah menguji beliau dengan meletakkan sebuah jasad di atas kursinya, dan kita tidak mengetahui tentang siapa jasad itu. Semua perkataan yang membicarakan tentang hal itu berasal dari cerita Israiliyat. Kita tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang dustanya. Wallahu a'lam. Sebagian ulama berpendapat kisah yang menyebutkan bahwa kesaktian Nabi Sulaiman alaihissalam bersumber dari cincin yang ia pakai. Rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi sanad maupun alur ceritanya, sehingga otomatis tidak bisa dijadikan dalih untuk melegalisasi praktik pemakaian jimat. Surga adalah suatu keindahan yang tak pernah terbayangkan. Padang rumput yang hijau, sungai-sungai yang jernih mengalir, dan bunga-bunga yang bermekaran dengan warna-warni yang memikat mata. Di tengah-tengahnya ada pohon yang begitu istimewa.
pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah Sang Pencipta ini. Di dalamnya hidup makhluk-makhluk yang sempurna, salah satunya adalah iblis. Namun, iblis memiliki nama yang berbeda, yaitu Azazil. Dia adalah salah satu makhluk yang paling taat kepada Allah, diberkati dengan kebijaksanaan dan keindahan yang luar biasa. Azazil mampu berbicara dengan penuh kekaguman. Surga ini adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diciptakannya adalah indah dan sempurna. Di tengah perbincangan Azazil dengan makhluk lain di surga, ada perintah baru dari Allah. Allah menghadap kepada para makhluk yang berada di surga. Wahai makhlukku yang setia, aku telah menciptakan manusia, Adam, sebagai makhluk terpilihku. Dia akan menjadi khalifah di bumi, dan kalian harus bersujud kepadanya. Kemudian, para makhluk surga segera tunduk dan bersujud kepada Adam, kecuali Azazil. Azazil dengan sombong langsung berkata, "Mengapa aku harus bersujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah ini? Aku lebih mulia darinya, karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius berkata, "Azazil, ini adalah perintahku, kamu harus tunduk." Namun Azazil dengan tetap menolak, dan keberaniannya itu membuatnya diusir dari surga, sehingga mengubahnya menjadi seorang iblis. Karena keputusannya inilah adalah awal dari perjalanan gelapnya yang akan menggoda manusia ke sebuah jalan yang tersesat dan dosa. Kemudian, iblis dikeluarkan dari surga dengan rasa sakit dan penuh penyesalan. Dia terdampar di bumi yang jauh berbeda dengan surga yang pernah dia alami. Di bumi, dia merasa terasing dan penuh kemarahan. Iblis mengutuki dirinya sendiri. "Sebenarnya, aku tak boleh mengabaikan perintah Allah. Kini aku terbuang dari surga yang indah." Iblis mengembara di bumi merasa kesepian dan marah. Namun dengan berjalannya waktu, kemarahannya berubah menjadi rasa keinginan untuk membalas dendam kepada para manusia. Iblis pun merasa bahwa manusia harus merasakan kesengsaraan seperti yang dialami. Kesombongan dan amarah iblis tumbuh. Seiring berjalannya waktu, dia merenungkan cara-cara untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Lalu, pada suatu hari, dia mencapai keputusan yang berbahaya. Iblis dengan keangkuhan berkata, "Aku akan membuktikan kepada Allah bahwa aku lebih hebat daripada manusia. Aku akan membunuh mereka ke jalan kehancuran." Dia mulai merencanakan godaan dan penyesatan yang akan membuat manusia jatuh. Iblis bersumpah untuk menjadikan manusia sebagai sasaran utamanya. Dalam usahanya yang gelap, dengan tekad yang kuat, iblis bersiap untuk memulai misinya yang jahat. Namun, apa yang dia tidak ketahui adalah bahwa tindakan jahatnya itu akan menghadirkan konsekuensi yang lebih buruk daripada apa yang dia bayangkan. Setelah pengusiran dari surga, iblis merasakan berada dalam kegelapan yang dalam rasa marah, dan kesombongannya semakin memuncak. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seiring berjalannya waktu, iblis mulai merasakan dorongan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Iblis merasa bingung lalu ia berkata, "Apa ini aku rasakan? Ini bukan perasaan yang pernah aku rasakan di surga." Dorongan ini semakin kuat, dan iblis merasa tidak bisa mengendalikannya. Ternyata, nafsu birahi yang memuncak mengiringnya ke arah yang sangat gelap. Nafsu iblis terus tumbuh mengiringnya ke dalam perbuatan yang tidak senonoh. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan dan memaksa dirinya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kemudian, iblis dalam keadaan terkejut berkata, "Kenapa aku merasa seperti ini? Aku harus bisa menahan diriku." Namun, godaan terus menghantui iblis, dan akhirnya dia tergoda untuk melakukan perbuatan tak senonoh. Iblis dengan kebingungan dan tak sabar berkata, "Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus mengeluarkan sesuatu yang terasa mengganjal." Ini sesuai dengan riwayat dari Muqatil dan Juwaibir dari Dahak dari Ibnu Abbas. Kemudian,
Iblis melakukan sesuatu, yaitu memuaskan kemaluan diri sendiri dengan tangannya. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya. Tetapi segera setelah kenikmatan itu mereda, dia merasakan terjebak dalam perasaan yang mendalam dan bersalah. Iblis dengan penyesalan berkata, "Aku telah melakukan kesalahan besar." Kemudian, iblis merasa tertangkap dalam dosa dan godaan yang telah menguasainya. Saat malam tiba, iblis merenungkan apa yang telah dia lakukan, yakni perasaan bersalah dan penyesalan mulai merayap. Iblis dengan kebingungan dan kepuasan yang salah berkata, "Ini terasa begitu salah, tapi perbuatan ini juga begitu nikmat." Dorongan hasrat dan nafsu iblis terus mengikuti langkah-langkahnya. Setiap hari, iblis tidak bisa mengendalikannya. Ketika dia memberanikan dirinya pada perbuatan dosa yang lebih dalam, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun tahu bahwa ini adalah jalan kebinasaan, iblis menggumam dengan godaan berkata, "Kenikmatan ini begitu memikat." Selama beberapa waktu, iblis terus merasa terpesona oleh perbuatan dosa yang dia lakukan. Namun semakin sering dia melakukannya, semakin besar pula kebingungan dan perasaan bersalah yang dia rasakan. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya. Tetapi di saat yang sama, ia merasa tertekan oleh kelelahan dan rasa bersalah yang menghantui dirinya. Iblis dengan nafas yang terengah-engah berkata, "Ini adalah kenikmatannya tiada tara, tetapi kenikmatannya dipenuhi dengan dosa." Iblis dalam kegelapan pikirannya berkata, "Aku terjebak dalam lingkaran dosa dan penyesalan." Pada suatu malam yang gelap saat iblis terasa terlalu lelah untuk melanjutkan perbuatan buruk yang telah dia lakukan, iblis dengan suara tercekat berkata, "Ini adalah air yang tidak layak untuk makhluk seperti aku." Saat itulah sebuah ide antik muncul di pikiran iblis. Dalam kebingungannya, dia justru mendapatkan ide yang jahat. Iblis menyadari bahwa cara ini bisa digunakan untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka jatuh dalam perasaan bersalah. Iblis dengan ketidaknyamanan yang mendalam berkata, "Aku telah berbuat buruk, tetapi aku tidak bisa mundur. Sekarang, aku akan terus menyesatkan para manusia." Dia memutuskan untuk menggunakan hasrat dan nafsu yang membara untuk mencapai tujuannya yang gelap. Dengan keputusan yang gelap itu, iblis mulai merencanakan cara-cara untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti jejaknya ke dalam dosa yang menggelapkan hati mereka. Kemudian, iblis dengan rencana jahat berkata, "Jika aku bisa menggoda manusia dengan cara ini, aku akan memastikan bahwa mereka juga terjerumus ke dalam dosa dan kehancuran." Lalu, iblis pun menyadari bahwa dia bisa menggunakan perasaan penyesalan dan rasa bersalah yang dia rasakan untuk menyesatkan manusia. Dengan liciknya, dia mulai merencanakan cara untuk menjalankan rencananya yang jahat itu. Iblis dengan senyuman kecil berkata, "Aku akan memberdaya manusia dengan perasaan-perasaan ini. Mereka akan jatuh dalam dosa tanpa mereka semua sadari." Dengan pikiran yang semakin jahat, berkembang iblis bersiap untuk melanjutkan misinya menggoda manusia. Dia tidak menyadari bahwa langkah-langkah berikutnya akan menghasilkan keturunan yang gelap dan kuat yang akan membantunya dalam usahanya yang jahat. Sementara iblis terus menjalankan rutinitasnya, suatu peristiwa tak terduga menguncang dunianya yang gelap. Dalam kelamnya malam, iblis tiba-tiba merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Dia merasakan kekuatan misterius yang menariknya menuju sebuah tempat yang digunakan untuk kemarin. Tiba-tiba, di hadapannya ada 4 butir telur yang misterius. Butir-butir telur ini memancarkan cahaya samar-samar, seakan memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Ia tak sadar bahwa itu adalah hasil dari yang dilakukannya. Iblis dengan kebingungannya berkata, "Apa ini?" Iblis yang selalu mencari kekuatan untuk mencapai tujuannya itu memutuskan untuk memelihara butir-butir telur tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dengan mereka.
sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya itu. Waktu berlalu, dan butir-butir telur tersebut mulai berkembang. Mereka tidak hanya menjadi makhluk hidup, tetapi juga entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Setiap satu di antara mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik. Entitas pertama dengan suara yang penuh sara dan misteri berkata, "Kami adalah bagian darimu, dan kami akan membantu semua untuk mencapai tujuanmu." Iblis terkejut mendengar suara entitas pertama ini. Dia menyadari bahwa mereka adalah keturunannya, makhluk yang muncul dari dosa-dosanya yang gelap. Iblis dengan ketidakpercayaannya kemudian berkata, "Apakah kalian keturunan dari perbuatan dosaku?" Entitas kedua dengan nada yang tajam berkata, "Iya, dan kami siap membantu dalam penyesatan manusia." Iblis merasa campur aduk oleh kehadiran keturunannya. Dia berpikir campur tangan makhluk ini akan membantunya mencapai tujuannya lebih jahat, lebih efisien. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah kekuatan yang berpotensi merusak. Kemudian iblis dengan tekad yang gelap berkata, "Kita akan sama-sama menggoda manusia ke jalan yang salah." Keturunan iblis telah muncul dan misi gelap mereka untuk menggoda manusia akan menjadi ancaman serius bagi umat manusia dan penciptaan Allah. Keturunan iblis yang muncul dari perbuatan yang gelap mulai tumbuh dan berkembang. Mereka menguasai kekuatan yang tak terduga, dan setiap satu di antara mereka yaitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Entitas ketiga dengan kecerdasan yang tajam kemudian berkata, "Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu menyesatkan para makhluk-makhluk manusia." Entitas keempat dengan suara yang licik kemudian berkata, "Tapi hanya ada satu di antara kita yang akan menjadi terkuat, yang akan mendapatkan mahkota iblis." Keturunan iblis memutuskan untuk mengadakan lomba di antara mereka untuk memperebutkan mahkota iblis yang akan memberikan kekuatan dan kendali yang luar biasa ini. Kemudian iblis dengan senyuman jahat berkata, "Lomba ini akan menentukan siapa yang paling mampu dalam menyisakan manusia. Pemenangnya akan mendapatkan mahkota dariku." Lalu, keturunan iblis mulai berkompetisi dengan cara-cara yang gelap dan licik. Mereka berusaha untuk menggoda para manusia dengan memakai segala cara yang mereka bisa. Namun, satu di antara mereka tampaknya memiliki strategi yang lebih cemerlang. Entitas pertama dengan suara yang penuh keangkuhan berkata, "Saya telah membuat seorang manusia jatuh dalam dosa besar, berzina dengan nafsu yang liar." Iblis melihat bahwa ini adalah pencapaian yang sangat gelap dan merusak. Iblis dengan bangga dan puas kemudian berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Mahkota iblis akan menjadi milikmu." Mereka mengadakan pengambilan keputusan, dan mahkota iblis diberikan kepada entitas pertama. Kini, keturunan iblis siap untuk melanjutkan misi mereka yang jahat, menggunakan dan menyesatkan manusia lebih dalam ke dosa yang mematikan. Entitas pertama dengan kepuasannya licik berkata, "Mari kita lanjutkan penyebaran godaan dan kehancuran." Dengan mahkota iblis di kepala entitas pertama, kemudian mereka bertekad untuk mencapai tujuan jahat mereka dan terus menyesatkan manusia dengan cara yang lebih kuat. Kemudian, merusak keturunan iblis yang memenangkan mahkota iblis, merasa bangga dan bersemangat untuk melanjutkan misi mereka yang jahat. Iblis sendiri memberikan tugas khusus kepada keturunannya yang terpilih. Entitas pertama dengan keangkuhan berkata, "Saya akan memilih salah satu di antara kita yang akan berhasil menggoda manusia agar terus bersinar menjadi langkah awal untuk menyebabkan kehancuran bagi mereka sendiri." Keturunan iblis yang terpilih segera memulai pekerjaannya. Dengan semangat, mereka mengamati manusia dengan cermat mencari orang yang paling rentan. Iblis dengan antusias menggelap berkata, "Aku akan memberikan mahkota ini kepada yang berhasil mengecoh dan membawa mereka ke jalan dosa." Dengan tekadnya yang kuat, keturunan iblis melancarkan serangkaian godaan yang merusak. Mereka mencoba untuk mempengaruhi para manusia. Sementara itu,
Iblis sendiri menyaksikan dari kejauhan, senang dengan kemajuan yang sedang mereka lakukan. Dengan senyuman kepuasan, lalu ia pun berkata, manusia akan segera merasakan betapa lemah dan rentannya mereka semua. Namun, meskipun upaya mereka untuk menggoda manusia berhasil, mereka juga menyadari bahwa tidak semua manusia rentan terhadap godaan. Ada yang tetap teguh dan kuat dalam iman mereka. Entitas pertama dengan ketidakpuasan berkata, ada beberapa yang tetap setia kepada Allah. Entitas keempat dengan suara licik kemudian berkata, kita harus mencari cara lain untuk menggoda mereka. Dengan persaingan antar keturunan iblis, mereka terus berupaya menggoda dan menyesatkan para manusia, mencari cara-cara baru untuk merusak moralitas dan nilai-nilai manusia. Tantangan mereka adalah besar, tetapi tingkat mereka untuk mencapai tujuan jahat tidak pernah luntur. Waktu pun terus berjalan, dan keturunan iblis yang lain juga berhasil mencapai kesuksesan dalam misi mereka yang jahat. Mereka merencanakan dan meluncurkan godaan yang semakin merusak, membuat manusia terjerumus lebih dalam ke dalam dosa. Kemudian, entitas kedua dengan bangga berkata, saya berhasil menggoda seorang hamba Allah hingga dia memuaskan diri sendiri dengan tangan mereka. Kemudian mereka bersalah dan kehidupannya akan hancur. Iblis menyaksikan dengan gembira ketika keturunannya mencapai pencapaian yang semakin gelap. Dia merasa bahwa upaya-upaya mereka akan semakin merusak manusia dan menjauhkannya dari Allah. Iblis dengan senyuman jahat berkata, mereka akan menderita akibat dosa-dosa mereka. Namun, sementara iblis merasa puas dengan kesuksesan keturunannya dalam menggoda manusia, dia juga menyadari bahwa perang jahat ini masih akan terus berlanjut. Ada banyak manusia yang masih bertahan dan menolak godaan keturunannya. Entitas ketiga dengan keputusan berkata, legenda yang tetap teguh dan kuat. Kita harus mencoba lebih keras lagi. Keturunannya berkomitmen untuk terus berusaha menggoda para manusia. Mereka tahu bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut. Semangat mereka tidak akan pernah pudar. Entitas keempat dengan tekad yang kuat kemudian berkata, kita akan terus mencoba, terus menggoda dan terus menyesatkan para manusia. Dengan kesuksesannya dicapai dan tekad yang kuat, keturunan iblis bersiap untuk melanjutkan misi jahat mereka. Mereka telah menunjukkan kekuatan gelap mereka dalam menggoda manusia, dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan akan terus berlanjut. Cerita ini bukanlah sekedar narasi tentang iblis dan keturunannya yang jahat. Ini adalah sebuah kisah yang mengandung pesan moral yang dalam, mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan nafsu dan godaan dalam kehidupan kita. Iblis merenungkan, sombongku dan hasrat gelapku membawaku ke jalan kehancuran. Aku tahu sekarang bahwa Allah adalah yang maha bijaksana dan yang maha kuasa. Melalui perjalanan iblis yang gelap, kita dapat memahami pentingnya rendah hati, taat kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa. Kita harus berhati-hati terhadap godaan dalam hidup kita, karena seringkali mereka dapat membawa kita pada jalan yang salah. Moral dari cerita ini adalah bahwa bahaya kesombongan nafsu dan godaan selalu mengintai, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menjauhinya dengan memegang teguh nilai-nilai etika dan moral dalam hidup. Semoga kita selalu dijauhkan dari jalan yang salah dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.